Oke, bisa di start aja Mas Ivan. Kalau udah waktunya mulai bilang ya teman-teman. Ini udah start kok recordingnya. Start aja Mas. Udah ready semua? Udah, Udah, terus. udah ready. Udah ya. Selamat siang Prof. Zul dan teman-teman TI. Pada pagi hari ini kami akan melakukan presentasi dari hasil pekerjaan kami terkait ada dua case. Dan untuk anggota kelompok kami, yaitu grup 15 terdapat Mas Ibnu, Mas Ibrahim, dan saya sendiri Muhammad Ivan Bersada. Dan untuk case yang akan kami jelaskan pada pagi hari ini ada dua, yaitu yang pertama terkait dengan choice of loans, dan nanti untuk yang case kedua ada terkait dengan GSM transmitter choice. Langsung saja kita akan melakukan pembahasan di case yang pertama, yaitu terkait dengan choice of loans. Untuk terkait dengan problem, di sini ada Mr. Chick sebagai direktur dari salah satu retail pakaian. Dia ingin membuka gerai di beberapa negara, yaitu terdiri dari tiga. Yang pertama di London, Munich, dan juga Rome. Dan untuk membuka tiap negara tersebut, kita membutuhkan masing-masing gerai itu memiliki amount modal yang berbeda. Mulai dari London sebesar 2,5 miliar euro, dan untuk Munich 1 miliar euro. Dan yang terakhir yaitu untuk gerai Rome membutuhkan dana sekitar 1,7 euro miliar. Dan berikut merupakan tabel recap dari eh, rate peminjaman bank dari beberapa gerai di beberapa negara tersebut. Dan berdasarkan dengan location dari shop tersebut, terdapat beberapa risiko dari tiap bank, yaitu adanya perbedaan rate. Dan untuk bank sendiri hanya bisa meminjamkan paling besar yaitu sebesar 3 juta euro dengan tenor durasi selama 8 tahun. Dan juga dari setiap masing-masing bank di setiap negara memiliki rate bunga yang berbeda. Dan dari Mr. Cek akan menentukan bank mana yang akan membiayai dari pinjaman untuk pembuatan gerai di masing-masing negara tersebut. Dan selanjutnya kita akan masuk ke penentuan dari sets dan notasi. Di sini terdapat dua himpunan, yaitu terkait dengan penentuan bank. Terdapat tiga bank, bank satu, bank dua, dan tiga. Dan juga terkait dengan shop, di sini kita akan membuka gerai di Munich, London, dan Rome. Dan untuk himpunan, yaitu dari bank sendiri terdiri atas bank satu, 2, dan 3. Dan untuk S, yaitu sebagai dengan himpunan dari melambangkan dari himpunan shop, yaitu dilambangkan dengan B dengan himpunan, yaitu LMR yang merepresentasikan London, Munich, dan Rome. Selanjutnya, setelah kita menentukan sets dan notasi, kita akan lanjut ke penentuan parameter dan notasi. Di sini dari notasi yaitu ada price yang dilambangkan dengan PS dibagi dengan biaya pokok pembukaan toko. Dan untuk pembukaan toko sendiri untuk nominalnya yaitu menggunakan juta euro. Sehingga untuk notasinya yaitu PL sebesar 2,5, dan juga PM yaitu sebesar 1, dan PR untuk yang di Rome yaitu 1,7 juta euro. Selanjutnya kita ada rate DS yaitu yang mana merepresentasikan suku bunga tahunan yang ditawarkan untuk bank kepada toko nanti yang sebagai pembiayaan. Dan yang ketiga ada fee max B, yaitu kapasitas maksimum pinjaman yang mampu diberikan oleh bank. Dan tadi udah ditentukan di soal, untuk kapasitas maksimum bank itu hanya bisa meminjamkan 3 juta miliar euro. 3 juta euro. Dan yang terakhir ada durasi, yang mana ini merupakan durasi tenor dari peminjaman, yaitu sudah ditentukan tadi selama 8 tahun. Dan di sini ada tambahan definisi annuity factor, yaitu untuk faktor suku bunga atau dilambangkan dengan rate base, dan durasi atau N dilambangkan dengan sama dengan dur. Sehingga untuk secara formulasi di sini dilambangkan dengan AF himpunan R dan N sama dengan R tadi, yaitu terkait dengan suku bunga dibagi 1 - 1 ditambah suku bunga masing-masing bank dipangkatkan oleh durasi tadi sebanyak 8 tahun. Sehingga untuk pembayaran tahunan pinjaman P adalah A sama dengan P dikalikan AF himpunan R dan N. Dan selanjutnya kita akan menentukan decision variable dan juga notasi.
Di sini untuk penentuan decision variable sendiri, dikarenakan kita akan meminjam dana, sudah pasti kita harus memiliki jumlah pokok yang lebih besar sama dengan nol, yang mana itu melambangkan pinjaman yang akan dipinjam dari bank sebagai pembiayaan toko. Sehingga nilai pinjamannya itu harus bersifat integer atau positif. Dan yang kelima, kita akan next menentukan objective function dan juga mathematical formulanya. Dikarenakan kita akan memiliki goals untuk meminimalkan jumlah pembayaran tahunan yang akan dibayarkan oleh Mister Cik ke semua bank. Di sini untuk menggunakan rumus AF pembayaran tahun untuk borrow BS atau borrow BS dikalikan AF rate BS dikalikan dan juga AF rate ini terdiri atas AF rate dan juga durasi. Sehingga diformulasikan untuk mendapatkan angka minimasi yaitu sigma dari eh, himpunan B tadi yang melambangkan dengan bank di, dan juga sigma S yang melambangkan dari toko. Sehingga untuk biaya peminjaman yaitu borrow BS dikalikan rate yaitu rate dari masing-masing bank dibagi satu min satu ditambah rate dari masing-masing bank dipangkatkan dengan lamanya durasi yang diminuskan. Atau juga bisa digunakan notasi seperti yang di bawah ini, yaitu untuk himpunan dari bank dan juga himpunan dari shop, yaitu AF yang nanti hasilnya yaitu terkait dengan AF rate dari masing-masing bank, rate-nya karena berbeda-beda dan juga durasi, koma durasi. Selanjutnya kita akan menentukan constraint dan model dari permasalahan di soal ini. Yang pertama kita menentukan constraint yang pertama untuk setiap toko tuh harus memiliki biaya penuh, yaitu untuk memenuhi di tiga kota, yaitu di London, Manage, dan Rome. Sehingga untuk hal tersebut dinotasikan yaitu untuk himpunan shop yaitu sigma dari bank di untuk meminjam ke bank sama dengan harga atau price. Dan selanjutnya kita akan menentukan constraint kedua yaitu terkait dengan kapasitas masing-masing bank. Yang mana bank itu tidak bisa memberikan pinjaman melebihi dari Vmax B yang sudah dilambangkan tadi dengan Vmax B. Dan untuk notasinya yaitu untuk peminjaman itu tidak boleh lebih dari eh, kapasitas yang mampu diberikan oleh bank. Tadi sudah dijelaskan di awal yaitu sebesar 3 juta euro. Dan selanjutnya untuk constraint yang ketiga, decision variable tuh harus bersifat positif atau non negatif. Sehingga di sini untuk eh, angka peminjaman tuh harus lebih besar dari nol karena tidak boleh negatif. Sehingga untuk setelah menentukan constraint semua constraint didapatlah model matematis sebagai berikut. Untuk meminimasi atau mencari peminjaman yang paling memiliki rate paling rendah, yaitu dengan dilambangkan dengan Z, yaitu untuk sigma dari himpunan bank dan juga sigma himpunan shop dikalikan dengan rate masing-masing dari bank dibagi satu min satu plus rate dari masing-masing dipangkatkan dengan durasi. Dan selanjutnya juga untuk peminjaman yaitu sama dengan harga dan juga untuk batasan peminjaman itu tidak boleh lebih dari kapasitas yang sudah ditentukan oleh bank. Selanjutnya akan dijelaskan hasil dan kesimpulan oleh dari Mas Ibnu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ivan. Berikutnya adalah hasil dan kesimpulan dari permasalahan ini. Yang pertama adalah kita harus membuat tabel rates setiap bank dan juga setiap area. Dengan catatan London ini 5% di bank pertama, kemudian di bank kedua adalah 5,2%. Selanjutnya di bank ketiga itu 5,5%. Di lokasi Munich, bank pertama itu 6,5%, di bank kedua 6,2%, kemudian bank ketiga itu 5,8%. Dan yang terakhir di Roma itu 6,10% pada bank pertama, bank kedua 6,2%, dan bank ketiga 6,5%. Untuk tenornya ada di 8 tahun. Selanjutnya itu membuat tabel faktor anuitas. Jadi setiap bank dan juga setiap tempat itu ditentukan dulu faktor anuitas berdasarkan rumus yang telah dijelaskan Mas Ivan tadi. Jadi diperoleh pada bank pertama untuk lokasi London itu 0,155, untuk bank kedua 0,156 dan bank ketiga 0,158.
Lokasi yang kedua di Munich itu bank pertama 0,164, bank kedua 0,162, dan bank ketiga 0,160. Dan selanjutnya yang terakhir di lokasi Roma, bank pertama 0,162, bank kedua 0,162, dan bank ketiga 0,164. Sehingga diperoleh hasil menggunakan solver kita harus membuat decision variabelnya. Yang pertama adalah London, Munich, Rome, dan juga bank satu, bank 2, bank 3. Dengan yang warna kuning itu akan diselesaikan dengan solver. Kemudian kita harus menjumlahkan dengan catatan untuk Vmax-nya di bank satu itu setiap bank, maksud saya bank satu, bank 2, bank 3 itu peminjamannya di 3 juta euro. Dengan catatan total setiap dari toko adalah di London itu 2,5, kemudian di Munich itu 1 euro, dan terakhir di Roma 1,7 euro. Sehingga eh, untuk hasil solvernya kita posisikan di minimum annual payment. Jadi bisa dibantu Mas Ibrahim untuk dibuka solvernya. Baik, yang pertama kita tentukan set objektifnya itu di minimum dengan catatan ini minimum ya. Kemudian changing variable cell-nya itu adalah decision variable yang berwarna kuning. Selanjutnya untuk constraint-nya itu di London 2,5 juta itu maksimal atau sama dengan itu harus 2,5 juta. Kemudian yang Munich juga 1 juta euro sama dengan juga 1 juta euro, dan di Roma 1,7 juga sama dengan 1,7. Dengan catatan jumlah peminjamannya itu di bank pertama itu tidak lebih atau sama dengan 3. Jadi di bank pertama, bank kedua, dan ketiga itu jumlah pinjamannya tidak lebih dari 3 juta euro. Sehingga didapatkan hasil menggunakan simplex linear programming, didapatkan hasil minimum annual payment itu 0,82218. Kemudian kita jadikan ke dalam eh, unit juta euro, diperoleh yaitu 822,181 juta euro. Sehingga kesimpulannya adalah dengan mempertimbangkan seluruh keterbatasan yang ada dalam menentukan pilihan bank yang digunakan untuk mendanai pembangunan toko di London, Munich, dan Rome, hasil analisis ini menunjukkan bahwa pembukaan toko di London didanai sepenuhnya oleh bank yang pertama. Pada Munich didanai sepenuhnya oleh bank ketiga, dan di Roma didanai dua bank yaitu bank pertama dan juga bank kedua. Sehingga total pembayaran tahunan yang dilakukan oleh Mister Chick adalah 822 eh, juta euro untuk ketiga toko tersebut. Baik, selanjutnya saya akan buka untuk soal yang kedua pada GSM transmitter. Permasalahan yang kedua ini kita harus mengetahui soalnya terlebih dahulu, yaitu tentang eh, saat ini mobile phone operator itu ingin membuat sebuah eh, menara atau GSM transmitter itu dengan catatan untuk budget maksimal itu adalah 10 juta euro. Nah, ini harus yang bisa dibuat adalah 7 lokasi. Kemudian lokasi-lokasi tersebut setiap tempat itu bisa mengakomodasi. Misalnya, saya berikan contoh yang pertama adalah pada set yang pertama, dia itu bisa mengakomodasi lokasi atau komunitas di poin 1, 2, dan 4. Kemudian set yang nomor 2 atau transmitter yang nomor 2 itu bisa mengakomodasi poin 2, kemudian 3, dan juga 5. Dengan catatan eh, biaya dalam juta itu 1,3 juta euro. Kemudian set yang ketiga itu bisa mengakomodasi poin 4, poin 7, poin 8, dan juga poin 10 dengan cost-nya 4 juta euro. Untuk transmitter yang keempat itu bisa mengakomodasi community area di 5, 6, 8, dan juga 9 dengan total cost-nya 3,5 juta euro.
Dan transmitter yang kelima itu bisa mengakomodasi 4 lokasi, 3 lokasi, 8, 9, dan juga 12 dengan kosnya 3,8 juta euro. Dan transmitter yang keenam itu eh, mengakomodasi 5 area, yaitu area 7, area 10, area 11, area 12, dan juga area 15 dengan jumlah kosnya itu 2,6 juta euro. Dan terakhir, transmitter yang ketujuh itu bisa mengakomodasi area 12, area 13, area 14, dan 15 dengan total biaya 2,1 euro. Nah, bagaimana cara kita memaksimalkan populasi dengan kita memasang optimasi pemasangan transmitternya? Dengan catatan adalah budgetnya itu maksimal di 10 juta euro. Selanjutnya, ditentukan yang pertama adalah sets dan notasi. Untuk setsnya itu ada dua. Yang pertama set offset atau himpunan pada setnya itu ada 7, yaitu lokasi 1, lokasi 2, hingga lokasi 7. Kemudian untuk komunitas atau area yang tercover itu ada 15 dengan himpunan C, kemudian 1 sampai dengan 15. Nah, selanjutnya untuk parameter dan notasinya, yang pertama adalah cost S, itu merupakan biaya pembangunan GSM transmitter di lokasi P. Satuannya adalah dalam jutaan euro. Dengan set yang pertama itu 1,8 juta euro, set kedua 1,3 juta euro, set ketiga itu 4, juta euro, set keempat itu 3,5 juta euro, set kelima 3,8 juta euro, set keenam 2,6 juta euro, set ketujuh totalnya adalah 2,1 juta euro. Dengan populasi penduduk di komunitas C ini dalam ribuan. C1 itu ada 2.000, C2 4.000, C3 13.000, C4 6.000, C5 9.000, C6 4.000, C7 8.000, C8 12.000, C9 10.000, C10 11.000, C11 6.000, C12 14.000, C13 9.000, C14 3.000, dan terakhir C15 itu terdapat 6.000 penduduk. Sehingga dilanjutkan dengan cover SC itu merupakan nilai binary yang mengindikasikan jika set S mencakup community. Jadi yang pertama adalah T1 sampai dengan C15, kemudian set 1 sampai dengan set 7. Ini saya permisalkan di set 1 ini dia bisa mengcover C1, C2, dan juga C4. Kemudian di set 2 itu bisa C2, C3, C5. Set 3 itu bisa di C4, C7, C8. Kemudian C10 di set 4 itu bisa mengcover C5, C6, C8, C9. Set 5 bisa mengcover C8, C9, C12. Dan set 6 itu bisa mengcover C7, C10, C11, dan C12. Serta yang terakhir C15. Dan set 7 itu bisa mengcover C12, C13, C14, dan C15. Dengan satu notasi lagi yaitu B atau batas budget yang dimiliki untuk pembangunan GSM transmitter dalam jutaan euro. Dengan catatan budget maksimal adalah 10 juta euro. Baik, berikutnya untuk penjelasannya akan dilanjutkan oleh Mas Ibrahim. Ya, terima kasih Mas Ibnu. Jadi kita lanjut ke decision variables dan juga notasinya. Yang pertama adalah build as, which is di sini kita harus menggunakan nilai binary karena ini adalah decision yang akan kita gunakan apakah site GSM transmitter tersebut harus kita bangun atau tidak gitu. Ketika dia dibangun itu nilainya 1 dan ketika tidak dibangun nilainya 0. Kemudian di sini ada tambahan decision variable, which is itu adalah cover C. Di sini adalah nilainya juga binary. Apabila community C itu telah di cover dengan minimal 1 GSM transmitter, maka nilainya akan 1. Kemudian kalau tidak tercover sama sekali nilainya 0. Kenapa kita menggunakan ada tambahan decision variable ini? Karena jika kita tidak menggunakan ini maka fungsinya akan non-linear. Contohnya seperti apabila community C ini telah dibangun 2 transmitter, nilainya harus dipaksa menjadi 1 karena karena mereka telah tercover seperti itu.
Makanya di sini kita menggunakan tambahan decision variable covered C. Kemudian dilanjutkan dengan objective function. Jadi, fungsi tujuan dari permasalahan atau isu ini adalah kita akan memaksimalkan jumlah populasi yang akan tercover oleh GSM transmitter. Jadi di sini kita bisa lihat notasi matematikanya adalah maximize himpunan C atau community bagian dari C itu di populasi C dikali dengan dia sudah tercover atau belum cover C. Begitu. Kemudian dilanjutkan dengan constraint-nya. Yang pertama, di sini kita memiliki constraint untuk biaya bangunan. Jadi total biaya untuk membangun GSM transmitter itu harus tidak lebih dari budget. Di mana budget yang sudah ada adalah 10 juta euro seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Ibnu sebelumnya. Jadi di sini adalah sigma dari himpunan S, itu untuk cost dari pembangunan site dikali dengan decision pembuatan site tersebut itu harus kurang dari 10 juta euro. Kemudian dilanjutkan dengan constraint kedua, yaitu coverage community. Di sini adalah sebuah komunitas dianggap telah tercover GSM transmitter apabila setidaknya memiliki satu set yang telah dibangun dan mengcover komunitas tersebut. Jadi di sini sigma dari himpunan site, di sini ada cover SC, di sini artinya adalah site tersebut telah mengcover community mana saja, dikali dengan decision untuk membuild site GSM transmitter, itu harus lebih besar dari covered C, which is adalah bilangan binary yang tadi mengindikasikan bahwa community tersebut telah tercover atau belum. Sebagai konteks atau contoh, apabila kita sudah membangun satu tower dan ternyata itu mengcover, apabila ada satu community yang tercover oleh dua tower, maka nilainya akan 2 dan nilai binary-nya akan sama. Dan ini memenuhi fungsi ini adalah 2 lebih besar dari sama dengan 1. Seperti itu. Kemudian di sini adalah constraint ketiga, yaitu bilangan binary. Jadi bilangan binary ini digunakan untuk decision variable kita, di mana nilainya harus 0 atau 1. Kemudian kita lanjut untuk hasil dan kesimpulan dari permasalahan ini. Yang pertama kita harus menulis cost dari pembangunan setiap site. Kemudian kita juga perlu mentranslate yang tadi seperti disampaikan Mas Ibnu, yaitu matriks dari site dan juga dari community yang akan tercover oleh pembangunan site tersebut. Kemudian di sini ada decision variable, di mana ini adalah keputusan kita untuk membangun sebuah site gitu. Kemudian dilanjutkan juga untuk di sini ada parameter untuk community. Jadi total community yang ada di total populasi yang ada di dalam suatu komunitas begitu. Kemudian di sini kita perlu tambahkan beberapa constraint. Di sini adalah hasil dari sum product. Di sini adalah hasil dari sum product decision pembangunan site dikali dengan site yang tercover. Seperti itu. Jadi contohnya apabila di sini kita membangun site 2, site 4, site 6, dan site 7, di sini artinya di komunitas 1 itu tidak tercover sama sekali. Makanya di sini hasilnya adalah 0. Dan itu berlaku untuk seterusnya. Kemudian di sini ada decision variable kita yang kedua, yang dimana ini adalah mengindikasikan bahwa komunitas tersebut sudah tercover oleh minimal satu GSM transmitter atau tidak sama sekali. Dan di sini nilainya harus binary. Kemudian ada constraint yang tadi, yaitu adalah cost untuk pembuatan dari GSM transmitter, itu harus lebih kecil daripada 10 juta euro. Kemudian di sini ada fungsi tujuan kita, yaitu untuk memaksimalkan jumlah populasi yang tercover oleh GSM transmitter. Jadi di sini kalau misalkan kita mau lihat solvernya, yang pertama adalah set objektif. Di sini kita ingin memaksimalkan jumlah populasi, sehingga kita pilih sel ini. Kemudian untuk decision variabelnya, kita memilih dari decision untuk membangun site tersebut, dan juga coverage C, which is yang
apakah community ini sudah tercover oleh GSM transmitter ataukah belum. Kemudian dilanjutkan juga untuk sebentar. Dilanjutkan untuk constraint yang pertama adalah decision untuk pembangunan site ini itu harus binary. Kemudian yang kedua adalah cost ini harus kurang dari 10 juta euro. Kemudian dilanjutkan dengan uh, number of transmitter harus lebih besar atau sama dengan dari nilai binary-nya. Kemudian dari decision variable cover C ini juga harus binary value. Kemudian setelah kita lakukan solving dengan solver dengan metode simplex linear programming, maka didapatkan hasil jumlah populasi maksimal yang dapat di-cover adalah 109 juta euro. Kemudian untuk build S, untuk desisi yang kita lakukan adalah pembangunan dari site 2, site 4, site 6, dan juga site 7. Dengan ini, kesimpulannya adalah setelah kita mempertimbangkan seluruh constraint atau keterbatasan untuk menentukan lokasi pembangunan GSM transmitter, hasil analisis menunjukkan bahwa pembangunan pada lokasi site 2, 4, 6, dan 7 itu adalah solusi yang paling optimal untuk memaksimalkan jumlah populasi yang tercover, yaitu sebanyak 109.000 jiwa. Demikian presentasi dari kelompok kami untuk problem choice of dan juga GSM transmitter.